di acara Sabar. Sabar itu santai bersama Mbak Indra Utami Tamsil. Nah, Mbak Indra Utami Tamsil ini adalah seorang penyanyi keroncong, pejuang keroncong. Apa ya? Pemenang, Mbak? Saya bakulan. Bakulan keroncong. Dan beliau ini satu artis dari Jakarta yang alhamdulillah kita studio ini ketemuan beliau ini yang luar biasa. Yang dua tahun yang lalu kalau nggak salah gawe album di Gowo Dewi dipentaske 9 provinsi. 9 kota. 9 kota, 9 provinsi. Wah, 3 provinsi. Oh, 3 provinsi. 3 provinsi, 9 kota. 9 kota, 3 provinsi. Dan semuanya adalah karena kecintaannya kepada keroncong. Ya. Ini luar biasa sekali. Bahwa bernyanyi sendiri, garap sendiri, promosi ke dewe, sing penting keroncong tetap jaya. Ya, amin. Itulah Mbak Indah Utami Tamsil, tamu kita pada siang hari ini. Dan juga di sana adalah seorang pegiat seni, pencipta lagu yang nyambi jadi direktur Stipari TV. Mas Joko Surip. Jadi kalau di ini ada tulisannya Jaka Surip. Ben koyo wong Jawa ngono ora wong Jawa, tulisannya Jaka. Ya Mas ya. Selamat siang Mas. Selamat siang Bapak. Dan ini kita ketemu, kita pengen ngobrol aja, ngobrol bareng, apa pengalaman mereka berdua, apa pengalaman Mbak Yud, dan bagaimana selama ini beliau ini ternyata beliau bertamu dan datang ke sini dan membawa satu oleh-oleh luar biasa untuk kita semuanya yang nanti bisa kita dengarkan bersama, karena beliau ini baru saja merilis album yang berjudul Sutra Dewangga ya. Ya, Sutra Dewangga. Bu artinya apa? Album kelima. Ya. Ya, album kelima. Album kelima. Ya. Nah, baru kelima. Baru dan ini sebenarnya juga nggak direncana. Oke, itu orangnya santai sekali. Ya. Maka Mbak Yud, nah ini langsung aja ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagunya ya. 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 Waspoku tondo setya tuhu ngantu-antu ngenteni kabarmu tak waca layangmu kanggo sangu turu rekrasa netes lo ning pipiku kepujan ganti landing kalbu seliramu dadi kembang impenku sansaya suwe saya kelingan seprening gonku nandang kasmaran
pongku tondo setya tuhu ngantu-antu ngenteni kabarmu tak waca layangmu kanggo sangmu turu rekrasa netes lo ning pipiku dika bebojat ganti landing kalbu seliramu dadi kembang impenku sansaya suwe saya kelingan seprening gonku nandang kasmaran ketering ati tondo banget kangenku dah wong bagus mengendi dunamu nadyan sedelo bisa nyawang esamu kanggo jampi berantan ning ati Gimana lagunya? Asik kan? Nah, Ya, tadi lagu yang apa? musiknya lengkap dan wow banget gitu loh. Ini karya cipta dari, nanti tanya aja sama beliau siapa yang menciptakan, siapa yang garap, siapa yang aransemen. Beliau lebih tahu lebih banyak. Iya. Nah baik Mbak Yud, kita Iya. ngobrol lah ya Mbak. J Mas. Itu ngopo tuh ya? Jenengan itu kan pengusaha. Gitu kan. Lah kok gelem-geleme itu loh Mbak. Ya karena saya dengan keroncong. Iya, Cerita-ceritanya iya, dulu iya, gimana iya, Mbak? iya. Pengusaha sih enggak lah Mas, saya cuma ada usaha kecil-kecilan, furniture, terus SDA itu aja sih. Ya, yang penting kan satu usaha kecil-kecilan untuk menggapai segenggam berlian kan gitu. Pangestu Mas, Amin. amin. Oke, itu tadi yang kita saksikan bersama-sama, yang ditampilkan oleh Youth Production, disuguhkan oleh Youth Production, diluncurkan 6 minggu yang lalu. 6 minggu. Sudah kurang lebih tanggal 7 Agustus ya. Agustus berarti 6 minggu. Ya, 5 minggu, sekitar 5 minggu ya. 5 minggu yang lalu atau 1 bulan lah, katakan 1 bulan lebih sedikit, itu memang bertemakan pop. Tetapi karena memang kecintaan saya sama keroncong, saya minta sama arranger dari yang bergabung di Youth Production, yaitu Mas Budi L. Tandang, tetap diberi keroncong, warna keroncong. Karena liriknya lebih spesifik ke Jawa, jadilah album ini sebutannya Pop Jawa Keroncong. Memang setelah luncur ada Pop Jawa Keroncong. Ya, jadi pop Jawa tapi iramanya ada keroncongnya. Jadi bukan hanya pop Jawa aja atau campur sari atau apa. Tetap saya tidak meninggalkan keroncong karena saya mendapatkan predikat tahun 2013 atau mendapatkan awards dari Anugerah Musik Indonesia, itu kan memang sebagai pembawa terbaik lah ya, pembawa terbaik keroncong ketika itu. Awards itu membuat saya memiliki beban moral, harus bertanggung jawab pada predikat itu, yaitu di keroncong. Alhasil saya setelah mendapatkan
predikat itu atau awardnya itu saya bikin 2 rekaman, 2 album lagi, yaitu Wanita Indonesia dan Mustika Indonesia. Mustika Indonesia itu keempat, album keempat itu 2 tahun yang lalu. Kalau yang Wanita Indonesia yang konser sampai 9 kota itu 3 tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu. 2017 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ini yang kelima Sutra Dewangga, temanya pop Jawa keroncong karena syairnya seluruhnya pakai berbahasa Jawa, gitu. Jujur saja idenya itu memang dari almarhum Mas Didi. Kenapa saya membuat lirik Jawa dengan warna saya sendiri tentunya, jadi tidak meniru atau mengikuti jejak almarhum, karena pasti atas kesadaran saya sendiri bahwa kita masing-masing pribadi itu memiliki karakter masing-masing, memiliki karakter berbeda-beda. Jadi saya tidak meniru siapa, saya tidak mengikuti siapa, tapi saya berusaha bersama tim saya di Youth Production berusaha memberikan warna baru, ya terwujudlah, jadilah ini, jadilah Sutra Dewangga ini. Gitu. Di sini ada 9 lagu, yang 2 lagu pure karya cipta Mas Budi, yang 7 lagu karya berdua. Kenapa karya berdua? Ketika itu saya cerita sama Mas Budi, Mas saya tuh punya lirik banyak banget. Di medsos pun kan saya suka ada caption-caption yang bahasanya menggelitik lah ya. Mengkritik enggak ya? Menggelitik. Oh, menggelitik. Ya, dalam tanda kutip berbeda. Saya merasa berbeda itu aja. Lalu saya simpan sampai numpuk gitu. Disitulah karena Mas Budi kan memang mungkin puluhan tahun yang lalu ya mendapatkan predikat juara 1 pencipta lagu terbaik se-Indonesia waktu itu. Kesininya juga beliau menciptakan, bahkan ketika saya mendapatkan award tahun 2013 itulah juga karya beliau. Jadi Gayuh Katresnan itu waktu itu kita bikin genre langgam Jawa gitu, langgam Jawa. Pak produsernya menunggu diceritain ya sekaligus ya Mas G. Jadi langgam Jawa tersebutlah yang membuat saya diapresiasi oleh pengamat musik, oleh musisi-musisi sebagian besar di Indonesia, sehingga dinilailah saya pantas menyandang predikat sebagai penyanyi keroncong terbaik. Itu menurut beliau-beliau ya gitu. Tetapi beban moral di saya ini kan hanya langgam Jawa gitu kan, walaupun langgam lebih spesifik lagi ke langgam Jawa itu sudah masuk kategori keroncong kan seperti itu. Oke, tapi penasaran aja, makanya saya bikin 2 album itu, 2 album setelah Gayuh Katresnan itu Wanita Indonesia dan Mustika Indonesia itu pure keroncong klasik, lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu terdahulu, lagu-lagu yang sudah pernah populer. Kami rilis kembali, kami aransemen baru lagi gitu ya. Terjadilah itu, kebetulan saya nggak bawa, saya hanya bawa yang baru. Jadi seperti itu. Nah ini pun tadinya juga di tengah pandemi aja, iseng tadinya Mas. Di tengah pandemi yang 1 tahun, tanda-tanda berakhir kok belum ya, masih belum tampak gitu. Terus saya memprediksi sendiri dari analisa sendiri ya, memprediksi sendiri kayaknya butuh waktu 3 tahun lagi nih wabah menyusut lah, menghilang sama sekali nggak akan gitu, tapi menyusut. Saya mau apa gitu, akhirnya saya iseng, saya membuatlah karya 2 lagu aja tadinya, 2 lagu. Lalu karena saya banyak lirik, akhirnya diajarin lah sama Mas Budi, kita menyusun, bikin aransemen bersama, lalu notasinya juga kita kerjakan bersama. Tetapi lebih dominan pasti diajarin lah, karena beliau saya rasa sudah sangat berpengalaman untuk menciptakan lagu-lagu atau karya-karya yang menurut saya itu fantastik ya, karena
sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan ekspektasi saya nggak mau nyanyi lagu yang notasinya datar atau mudah jangkauannya. Jadi jujur saya menantang sama Mas Budi bahwa saya minta lagu yang notasinya relatif sulit. Saya bilang relatif ruwet karena saya juga merasa tertantang sendiri. Ketika saya mulai masuk rekaman yang lagu Kayung Yun, padahal itu lirik juga dari saya, notasi beliau, kita berdua. Pertama kali saya take Kayung Yun itu tadinya 3 lagu Mas, jadi 3 lagu, yang 2 lagu beliau semua. Terus saya mencoba, Mas saya ada lirik ini gitu kan. Lalu dibikinlah yang Kayung Yun itu warnanya Jawa Timuran, ya, ke Banyuwangian gitu. Betul. Percaya nggak percaya Mas Marco, saya yang biasanya mentelek gitu, tahu nggak mentelek bahasa Jawa Timuran tuh, saya biasanya bisa gitu loh, bisa gitu, notasi sulit bisa, insya Allah bisa gitu kan. Ternyata saya begitu take pertama, saya nangis loh Mas, sampai nangis saya, ada ceritanya itu. Nanti direct vokal saya yang namanya Maklis tuh, nggak akan cerita. Nangisnya margo menjiwai kok. Saking sulitnya jangkauannya Mas, jadi napasnya itu saya kayak nggak ngejar, napasnya nggak ngejar. Terus karena memang ini warna baru ya, karena karakter saya tuh kan di keroncong, lebih spesifik lagi ke langgam. Ya dong, setidaknya itulah penilaian ahlinya bahwa saya ini genrenya di langgam dan keroncong. Nah, Kan pop ini kan membutuhkan, ternyata memang membutuhkan kelihayan tersendiri mengolah vokal ternyata. Jadi gini Mas, lihai di langgam atau keroncong belum tentu lihai di pop, tapi bisa. Nah sementara lagu ini Kayung Yun di pop ini saya merasa ini bukan pop biasa gitu loh. Jadi saya sempat tersengal-sengal nafasnya, tersengal nafas juga. Saya merasa kesulitan atur nafas, juga jangkauan. Ketika kita sulit mengatur nafas kan jangkauan notasinya itu saya juga merasa agak kesulitan. Alhasil selidik punya selidik, selama 2 tahun saya vakum, nggak show, nggak nyanyi, nggak apa, di rumah rengeng-rengeng juga enggak. Pertama, yang kedua pandemi, alhasil kan kita kulineran terus dong, kulineran, tapi ala saya kulineran, masakan sana saya masak sendiri, akhirnya dimakan sendiri. Terus masakan daerah sana masak sendiri, makan sendiri. Alhasil menumpuklah itu, menumpuk lemak juga ya. menumpuk lemak, alhasil lemak itu menutup saluran peredaran darah, alhasil oksigen menuju ke otak kurang, alhasil ketika menyanyi ngap-ngapan. Itu aja cuma, makanya kalau kegemukan belum tentu yang gemuk itu nyanyinya ngap-ngapan juga belum. Nah ini udah kegemukan, tidak berlatih, olahraga berkurang, itu sudah selesai di situ. Analisanya begitu. Ada jantungan nih Mbak. Jadilah seperti ini tadi lagu Kayung Yun. Oke Mbak, ini gini Mbak. Kira-kira tadi kan kita udah dengar Mas Joko, ya? Iya. Kira-kira Anda sebagai pencipta lagu, ya, pengamat musik juga, kira-kira lagu ini piye? Pabrik lagu, pabrik lagu. Kalau saya nih gini Mbak Marco, dari Mbak Yud ini ya. Deg-degan ini yang komentar soalnya Iya, maestro, jelas. sama maestro Karena pencipta. Ya itu sebenarnya kalau dilihat dari fotonya dulu, Jawani. Ini Jawani. Ngajarnya di Bloro. Tapi Iya, tapi ternyata apa Mas? Bloro kalau keturunan Cina ya orang Jawa nih Mbak. Iya, Ini Mas Jawa Joko nih. bisa aja. Namanya aja udah Joko. Hati-hati loh, Mas, saya udah deg-degan ini. Gimana Nah. Mas Joko, gimana? Jawa nih. Terus ini aku itu kan penasaran Mbak. Mulai nyanyi jenengan itu tahun berapa? Oh, mulai nyanyi sebetulnya dari SMP. Iya. Ya, dari SMP. Nyanyinya tadinya di Dangdut. sekolahan Kolintang. Belum kenal dangdut malah. Belum kenal dangdut. Oh ya, sekali lagi saya punya album pop Jawa. Pernah punya album pop Jawa, dangdut. Gitu. Pernah nyanyi dangdut juga. Ya. Ya betul. Tuh, sejak dari SMP ya. Ya, dari SMP. Terus gini Mbak, saya mau ingin tahu juga tentang masalah, kan tadi malam kan saya juga buka YouTube jenengan Iya. yang bernuansa keroncong itu loh, yang Mbah Marco tadi malam kan coba dibuka ini Mbak Ayu gini. Ternyata jenengan itu punya ciri khasnya. Iya, nggak Mas.
nggak niru kono, nggak melu kono, mbak ngelu kene. Ini punya khas, mbak. Ya itu tadi seperti yang Ya. saya sampaikan, masing-masing Jadi dia itu punya pribadi khas, memiliki khasnya, karakternya, gitu. Terus yang paling unik lagi, mungkin ini Menurut Mas Joko khasnya di mana? Saya balik nanya sekarang. ya dengan lagu-lagunya, kan ada lagu itu yang ini lagunya gampang, ini lagunya angel loh, gitu loh. Ini lagu-lagu yang memang file-filenya itu sulit, jenengan terlampaui, gitu loh. Gitu ya Mas. Iya. Alhamdulillah ternyata. Itu aku hanya nonton saja. Terus Mbak Marco tadi malam ngomong-ngomong, piye komentarmu kan gitu. Ya besok aja Mbak, kalau udah malam kayak gini ya pusing aku. Ya kayak gitu. Terus gini Mbak, dari dorongan apa jenengan itu kok memang setangguh itu untuk membuat lagu, nyanyi ke dewe, promosi dewe, konser dewe. Lah, lah ini loh Mbak, ini karena apa? Semua ini butuh yang namanya pendanaan. Apalagi kalau sudah kita itu ke apa? Rombongan, wis rombongan numpak motor mabur. Orang numpak ceri, numpaknya motor mabur. Lah ini hostnya itu kan terlalu tinggi. Kok jenengan tega-teganya memang untuk ini loh, kemauannya itu loh. Gimana ceritanya? Ceritanya Pak, sebetulnya saya tuh ngalir aja sih Mas, ngalir aja ya. Nyanyi, ngalir. Bikin album ya karena ngalir. Iya. Sampai konser ya ngalir gitu. Ketika ada pertanyaan mengenai pendanaan, Iya. saya merasa gini, Tuhan itu sudah banyak sekali menganugerahkan saya. Semuanya apapun gitu, termasuk anak, harta terbesar itu kan anak ya buat Betul, kita betul, semua. Nah, iya. itu anak-anak saya itu, saya merasa anak-anak saya itu alhamdulillah ya, menurut saya, buat saya ya, anak-anak saya alhamdulillah mumpuni gitu kan, mumpuni ya, artinya kan nggak mungkin dong Mas saya bilang anak-anak saya cantik ini kan nggak mungkin dong. Jelas kalau di belakang kamera saya bilang oh Ayune anakku gitu ya, tapi kalau di publik kan nggak mungkin lah, itu karena semua itu relatif ya, cantik itu relatif, baik itu relatif, ganteng relatif, dan semuanya kaya relatif kan, semuanya relatif. Menurut saya harus mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan pada saya, termasuk suara saya. Yeah. Nah makanya ketika saya mensyukuri anugerah terbesar itu, saya berusaha merekam. Ketika saya merekam, saya berhasrat ada yang mendengarkan. Ketika saya ingin ada yang mendengarkan, bukan berarti saya ingin populer. Tidak, itu sudah di titik tahun 2012 itu sudah tidak ada titik ingin populer. Sebelumnya jauh waktu muda, waktu remaja, iya memang cita-cita saya ingin jadi artis. Cita-cita saya ingin jadi artis memang iya. Itu, tetapi ibu saya tidak mengizinkan, tidak memberi izin saya untuk menjadi seorang seniman atau seorang art perform, tidak, karena ibu saya menginginkan itu hanya sebagai hobi. Yang utama adalah menjadi wirausaha. Betul. Jadi gitu. ya itu tapi memang betul Mas. Bagus. Jadi Betul. jiwa seninya memang sangat sejati, Mbak. Beda loh, Mbak. Jadi gini, seniman itu gini. Beberapa seniman memang yang terbaik sih, yang di apa ya istilahnya, aku mau menampilkan yang terbaik. Semuanya memang Semuanya seperti pasti itu. berhasrat Tapi seperti kalau itu. proses untuk menjadi seniman itu tidak mudah, Mbak. Apalagi kalau sudah seperti Mbak Iyut ini. Ini kalau aku nggak kuat, Mbak. Sebenarnya semua orang Nggak kuat. bisa kok. Sebenarnya Ini semua Mbak, orang masalahnya gini. Seniman itu ora mung pokok nyanyi. Satu. Yang berat itu tekad. Iya, iya, Nah, ini loh. betul. Tekad. Jadi tekadnya dia itu udah melampaui 10 seniman gitu loh. Lah iya no. Wis nyanyike dhewe, syuting ke dhewe, tekan karang dhewe, tekan promo ke dhewe, Sekarang tekan ngerti. konser dewi, gitu loh Mbak. Ini sangat luar biasa, amin, amin, jiwa-jiwa seperti Mbak Yut ini seperti ini. Saya salut sekali Mbak. Jadi Kalau- nanti kalau bicara lagu ini piye, Mas?
sebenarnya gini, kalau Mbak Yud tadi malam itu kan, aku udah apa ya, nonton melihat video-video. Kalau video kan settingan sih kalau video, tapi saya yang menjadi salut itu dheweke iki penyanyi Jawa ning Jawa nih, bener-bener Jawa nih gitu loh Mbak. Kan kelihatan ini penyanyi suaranya apa, ning vise ngeprek gitu. Lah wong Jawa ngeprek Mbak. Loh. Apa itu? Loh, wong Jawa, ini kan wong Jawa ngeprek itu kan kok ya memang kok nyanyine Jawa tapi vise kayak wong Cina gitu. Ini Dia malah bagus tuh Mas itu. oh beda karena brandnya Jawa kok ya karakter Jawa gitu. Jadi kebawa semuanya gitu loh Bang. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya itu tadi yang saya bilang anugerah ya. Anugerah Tuhan itu kok banyak sekali buat saya. Makanya ketika saya mendapatkan rezeki dari wirausaha yang tidak mengganggu kelancaran aktivitas lalu lintas keuangan keluarga, saya alokasikan untuk hobi saya nyanyi gitu. Terus gini Mbak, nah ini. Tapi kalau bilang hobi, nggak hobi loh Mas, saya itu nggak pernah nyanyi loh. Di rumah tuh orang-orangnya juga nggak pernah loh. Bener loh. Orang saya karaoke juga saya nggak suka. Saya lebih suka live musik. Itu pun juga kadang-kadang saya malah nyuruh siapa asisten saya, teman saya nyanyi gitu. Nah ketika saya ada hasrat ingin nyanyi baru nyanyi. Kalau yang namanya hobi itu kan menggeletin terus gitu. Saya enggak gitu. Makanya saya nyanyi kadang-kadang syair lupa. Saya syair lupa, apalagi lagu orang, lagu sendiri aja kadang-kadang lupa gitu. Ya itu tadi, bukan berarti itu tidak sungguh-sungguh sih. Saya tetap sungguh-sungguh Mas, saya nyanyi tetap sungguh-sungguh. Cuma memang ya, ini mungkin satu alasan apa bisa diterima dengan logika atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas waktu SMP saya tuh pernah jatuh. Saya waktu pak gitu kan, saya pikir pecah kepala saya gitu kan, saya pikir gegar otak. Tapi mungkin kayaknya efeknya ke sekarang itu SMP Mas, itu SMP saya. Sekarang saya 47 tahun, SMP aja 14 tahun. Berarti sudah 34 tahunan yang lalu. Iya. 47. Saya 47 Mas. Mosok. Anak saya nomor 1 umur 26 loh Mas. Sekarang bulan ini 27. Ayo 47. Nah, jenengan harap bilang 55 loh. Oh, nah, sudah. Sudah. Iya, saya udah hampir 3 tahun lagi udah setengah abad. Gitu. Jadi saya merasa itu tadi banyak anugerah yang lebih dari Tuhan untuk saya. Jadi saya menyadari itu. Nah, ketika musik keroncong saya seperti diberi beban di pundak, saya bertanggung jawab. Ini menyambung pertanyaan Mas Marco juga, menjelaskan ke penjelasan juga bahwa saya merasa ada tanggung jawab, ada beban moral bahwa sekarang anak-anak muda itu kan sedikit sekali, bukan 10% lagi, tapi 0, yang menyukai keroncong. Ini anak-anak muda betul semuanya, betul, bener nggak? Tertarik nggak dengan keroncong? Nggak tahu, kan nggak tahu. Ini saksi, nggak tahu mereka. Nah, itu adalah dorongan, salah satu dorongan membuat saya yang tadi jenengan bilang bertekad. Ya, saya bertekad bahwa keroncong harus dicintai kaum milenial. Sekarang sudah Gen Z, betul? Sekarang sudah Gen Z. Ini anak pasti Gen Z. Tahun berapa Anda lahir, Nak? 2003 masih milenial. Karena Gen Z itu 98. Ya. Sorry. Ya katakan gitu deh. Mereka ini sudah bukan milenial lagi, tapi sudah berubah generasi lagi. Milenial aja nggak suka keroncong. Nah, ini maksud saya jadi menggebu nih. Ini saya memberi warna baru di keroncong. Supaya apa? Kita itu betul-betul menggunakan roso. Sebagai orang Jawa kita harus menggunakan roso. Saya nggak tahu keroncong itu asalnya dari mana. Yang jelas sejak zaman perjuangan sebelum kemerdekaan, keroncong itu menjadi hiburan para pahlawan di sela-sela beliau berjuang. Nah, artinya sudah akrab di telinga. Terus kesini saya 15 tahun terakhir ini kan saya menekuni keroncong, mendalami, katakan secara otomatis karena mendapatkan predikat sebagai penyanyi terbaik AMI Awards. Saya merasa mendapatkan beban bahwa saya merasa terpanggil. Ini entah budaya milik siapa,
karena memang belum legal di Ya. UNESCO. Ya kalau Jadi keroncong, saya berusaha. keroncong itu sebenarnya dari Portugis, Pak. Enggak. Sebenarnya. Nanti ada yang Keroncong itu menjelaskan. Anda Ada bisa. yang Kita itu tidak bisa versi. mengklaim, kita Indonesia. tidak bisa bicara, kita Versi. tidak bisa bicara itu dari mana. Yang jelas keroncong ini sudah menjadi penghiburan kita bangsa Indonesia sejak sebelum zaman kemerdekaan. Ya mungkin Nah, seperti itu. Saya nggak mau mengakui bahwa ini keroncong budaya kita, enggak. Karena itu sudah merupakan menjadi salah satu budaya kita yang membudaya. Di zaman leluhur-leluhur kita, bahkan ibu bapak saya juga suka keroncong, saya merasa terpanggil, itu aja, merasa terpanggil mengenalkan kepada kaum anak-anak muda sekarang, kaum Gen Z, kaum milenial, supaya mereka mau menggunakan musik keroncong. Gitu loh, karena feeling saya, rasa saya itu mengatakan keroncong itu kita itu kayaknya memiliki gitu, tapi memang secara legal di UNESCO tidak ada. Makanya saya bertekad anak-anak muda ini mau mendengarkan keroncong-keroncong. Nah, lagi-lagi kita flashback ke Mas Didi almarhum kemarin, kenapa beliau aja sudah mampu. Nah, sementara beliau sudah tidak ada, saya hanya melanjutkan saja. Tidak ada mengganti, tidak ada yang tergantikan, siapapun tidak ada. Yeah. Bu Aljinah tidak ada yang menggantikan, Mbak Sundari Sukoco tidak ada yang menggantikan. Bahkan saya pun tidak ada yang menggantikan nantinya. Saya hanya ingin mengajak anak-anak muda sekarang ini melanjutkan yang sudah ada yang menjadi tradisi. Jangan sampai tradisi ini jadi hilang. Itu aja Mas. Yeah. Makanya saya suguhkan warna baru ini. Saya bahu-membahu dengan Mas Budi, satu tim manajemen untuk mempromosikan Ya. lagu ini. Terus Mbak musik ini satu dulu. Ya. Dengan lagu-lagu yang tadi kan jenengan ngendika saya udah 5 album ya. Ya. 6 album. Baru 5 album. Nah, ini lagunya itu kebanyakan yang membuat itu satu orang atau 2 orang atau apa mau ngambil beberapa ciptaan dari lagu lain, Mbak? Yang mana? Album yang mana ini? Ya maksudnya lagu pertama ini kan lagu ini. Oh, album Nah, pertama beberapa pencipta. Album pertama Pengantin Agung, Mas Kokotole yang membuat, itu beberapa pencipta. Album kedua Gayuh Katresnan, ciptaan Mas Budi L, musik Mas Budi L, yang lain-lain pencipta ada beberapa lagi juga. Lalu album ketiga Keroncong Wanita Indonesia itu kan lagu lama, lagu-lagu keroncong. Penciptanya satu pencipta bisa hanya cuma satu lagu. Jadi penciptanya siapapun, siapa saja gitu. Lalu album keempat Mustika juga begitu, karena itu lagu-lagu lama saya daur ulang, saya bikin aransemen musik baru lagi, tetap keroncong. Malah keroncong klasik tuh Wanita Indonesia dan Mustika Indonesia itu macam-macam penciptanya. Nah, khusus ini saya berdua sama Mas Budi yang menciptakan. Gitu, khusus Sutra Dewangga ini hanya Mas Budi, pure Mas Budi itu dua lagu di Kembang Impen dan Cincin Emas, tapi yang seluruhnya, yang selebihnya seperti Kayung Yon, Embun Kayangan, Lintang Sore, Nglayun Esemu, Tembang Tresno, Pengen Nyanding, Ngeronce Asmoro itu berdua saya dengan Mas Budi. Yeah. Kebanyakan liriknya saya, yang nata Mas Budi, nanti misalnya ada kurang satu kata, beliau yang memberi usul nambahin ini gitu. Iya. Notasinya pun 70% Mas Budi, karena saya tuh maunya ini ngalurnya gini. Artinya notasinya beliau yang nyari, tapi saya yang bukan mendikte ya, permintaan, saya yang request gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Ini berarti judulnya ini sing penting keroncong. Ya, sing penting keroncong, betul. Penciptaan siapapun, Ya. apapun dan sebagainya semuanya Sing penting keroncong. ini keroncong. Anak-anak tahu keroncong. Dan dari semangatnya Mbak Iyut ini kita bisa belajar bahwa mencintai, menyukai sesuatu itu ojo nanggung. Ya. Nek kudu ragat yo ragatono gitu. Kan Yang namanya mencintai itu kan pasti mau mengabdi, Mas. betul. Yang namanya mencintai itu tidak ada pengorbanan, tidak ada. Betul. Karena berkorban itu rasanya kok beban. Tapi Iya. kalau mengabdi atas dasar ketulusan, ikhlas, dapat balasan syukur enggak juga Ikhlas. enggak apa-apa. Jadi ikhlas ya, Mbak. Itu pengabdian Ikhlas. harus Iya, ikhlas. dan ini gitu. Mbak, sebelum ini kita masuk ke lagu lagi. Iya. Ini lagu kedua lagu apa nih? Lagu kedua Kayung Yun. Kayung Tadi Yun. Kembang Impan ya? Ya. Oke, sekarang Kayung Yun. Ya, Kayung Yun ciptaan Budi L dan Indra Utami Tamsir.
sajroning ati pelataran iki nyimpen kaendahan rinoso anggondo wangi jalaran ati wis kadung kayung yon keprianang gonku kasmaran ketlarung lakuku ngambah pananda kepranan sliramu tansah tumlawong ana ing pangangenku tan bisa ilang saka pandulu ipo bungae rasaning atiku gandrung kayung yon esemu gawang-gawang esemu tansah ngatoni nerambas ana sajroning ati pelataran iki nyimpen kaendahan rinoso anggondo jalaran ati wis kadung kayung yon keprianang gonku kasmaran ketlarung lakuku ngambah pananda kepranan sliramu tansah tumlawong ana ing pangangenku tan bisa ilang saka pandulu ipo bungae rasaning atiku gandrung kayung yon Oke, Kayung Yun. Nah, Kayung Yun ini menarik sekali. Aku seneng gitu. Jawa Timuran ini kenceng ya, Mbak. Banyuwangian. Banyuwangen. Banyuwangen, Banyuwangen. ya. Dan Mas Budi memang Apa Mas Budi asli Banyuwangen Semarang tuh guys ya? Mas Budi asli Semarang ya, setahu saya sih asli Semarang. Tapi beliau pernah belajar musik di Banyuwangi, belajar mendalami kerawitan di Banyuwangi. Kerawitan atau musik ya, setahu saya gitu sih. Jadi sana itu kawitan. Lagu-lagu kawitan untuk orang Banyuwangi itu lagu-lagu kawitan. Oh gitu ya. Iya. Kawitan ya. Ya kawitan. Kawitan apa Ya, kawitan? kawitan. Kawitan. Jadi Iya, iya. oke, ini luar biasa sekali lagu ini dan aku Gimana coba live-nya? Coba ikutin Mas. Mbak, gini Mbak, coba dipraktekkan hanya satu lagi. Oh, malah saya. Tapi Saya garingan. ora iso. Oh garingan no. Jadi satu berapa setengah lagu aja. Ya, tapi satu bait aja lah tapi ya. garingan, nggak ada musiknya, nggak apa-apa. Nggak namanya apa-apa, aja. nggak Jadi apa-apa. supaya orang lihat oh ini ternyata nyanyi tenang orang. Nyanyi orang tuh. lip sync. Itu jenengan oh, publik Iya. udah tahu kalau saya nggak settingan. Oke, seperti ini albumnya sebelumnya. Kita nyanyi lagu Kayung Yun ya. Nah,
Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya tuh lupaan orangnya. Saya lupaan karena itu tadi belum selesai ya, tak gitu. Jadi kadang-kadang tuh tiba-tiba hang, nyanyi itu di panggung, syair tuh hilang, hang gitu. Itu mungkin efek yang saya jatuh itu kali ya, alasan jangan-jangan. Oke, ini. Itu lagu apa ini nanti? Kalau di Banyuwangi ini, kalau Ya. yang sudah ada kan Banyuwangi ini belum kental. Ya. Angin tumiung gawe kekesing ati laku ngrambati telan kang sepi sumunar cahya lintang lan rembulan tumungkol gugah kenangan gawang. Ini udah ke Banyuwangi Iya, tuh. itu udah ke Banyuwangi. Gawang semu tansah ngetani nerabas ana sakjroning ati. Jadi semu itu terlihat terus nerabas di hati, Tadi kok keinget-inget terus ini, ya gitu. Mbak, dia pada waktu action untuk nyanyi, dia juga untuk membawakan ekspresinya juga. Jadi orang mau nyanyi, enggak, dia juga membawakan ekspresinya juga. Itu kenapa? Otomatis tadi. Itu karena itu gesturnya. Auto Ya, udah auto. auto. Makanya waktu itu dapat penghargaan Sekocong Rock. Inovator pergelaran keroncong kekinian nih Mas Marco dan Congrok. kawan-kawan. Iya, bukan. Beliau ini dapat penghargaan. Hmm. Penghargaan Keroncong Kekinian tahun 2018. 2018 ya. Jadi sebagai inovator pergelaran keroncong kekinian setelah rupanya komunitas Congrok melihat penampilan konser saya yang nggak seperti penyanyi keroncong, katanya nggak seperti penyanyi keroncong biasanya yang pakai sanggul konde terus berdiri cuma Yeah. Sinden. lah saya nyanyi sambil Sinden. nguncangin mic barang penyanyi keroncong terus ngene barang terus gini-gini loh, jadi saya ekspresif sekali. Sebetulnya itu bukan buat saya tuh mencontoh ya nih loh adik-adik junior gitu loh Mas, pengen Bahwa saya kebaya bisa ngomong. nah, bahwa nyanyi itu harus ekspresif walaupun kebayaan tetap pakai muah, artinya harus glamor, bulu mata Yeah. cetar, lipstik mencorong gitu loh Mas, nggak yang hanya simple pakai kondean aja terus biasa aja. Kapan keroncong maju? Kapan keroncong berkembang? Betul, Kalau betul, begitu betul. nggak Iya. ada perubahan ya, bukan kalau begitu ya. Kalau nggak ada perubahan mengikuti zaman, Iya. keroncong nggak akan maju. Ini Mbak Iyut ini gitu. termasuk Iya, ini iya, dia Mbak. pembangkit, Mbak. Jadi pembangkit Pembangkit keroncong. tenaga Jadi listrik. pembangkit seni. Makanya itu Pembangkit tenaga keroncong. Iya. Amin, amin, Pembangkit amin, amin, amin. inovasi gitu kan. Inovasi. Dia punya inovasi untuk teman-teman. Termasuk pergelaran stage-nya kan, lighting, kita, pokoknya kayak saya tuh tadinya idenya gini Mas, mikir diva-diva pop ya, itu begitu kalau keroncong gitu bisa kok pastinya. Nah itulah saya wujudkan. Jadi saya nggak hanya mengangan-angan. Jadi saya wujudkan praktek melalui konser bahwa keroncong bisa tampil seperti penyanyi pop gitu. dengan sound system lighting. Dengan sound system terbaik. Itu, berapa, Mbak? Apa itu istilahnya krunya berapa itu? Yang Apanya? untuk membuat jenengan untuk prosesi membuat album untuk syuting dan segala macam itu berapa orang ya, krunya? Kalau maksudnya yang gimana ya, konser? Ya atau- kru syuting atau kru produksi lah. Oh, Kru tim produksi. Ya. Itu timnya sendiri atau memang dari Kita IO lain freelance, atau kita gimana? pakai freelance, Freelance, ya, ya? freelance. Dan kebetulan saya kan ada beberapa vendor yang sebelumnya saya ajak kerjasama. Kebetulan kan dulu saya pernah MC wedding juga, Oh, seperti gitu. itu. Tetapi saya dulunya juga main sinetron juga, ada Wow. iklan juga. Jadi tim kamera, tim editor semua saya ada kenal Iya, gitu. Udah ada, linknya udah ada lah. Jadi tinggal mapan ke. bukan tinggal comot ya, artinya tinggal sounding, Iya. terjadi kesepakatan, join, ya udah kita bareng kerja gitu. Mengalir. Ya, Ya, sudah. tapi yang saya bawa konser, kalau berapanya relatif ya, kadang ya cukup banyak, kadang ya banyak, kadang ya secukupnya gitu. Kalau konser 9 kota kemarin saya bawa satu tim itu 40 sampai 50
50 orang. Jadi saya bawa bus. Luar biasa, Mbak. Blora, Solo, Semarang, Jogja, Di Jawa, Bandung, Bandung, Malang, Surabaya, Bali, balik ke Jakarta yang ke-9. Jakarta. Jakarta ini terakhir. Jadi Luar Jawa biasa. bisa dihitung Jawa dan Bali gitu aja. Jawa, Bali dan DKI gitu. DKI kan Pulau Jawa, makanya saya bingung ya kalau orang DKI itu bilang, orang tinggal di ibu kota Jakarta ya saat ini. Aku mau pulang kampung, mau kemana? Mau ke Jawa. Loh, Jakarta ini juga Jawa. Jadi Jawa bilang, Tengah gitu ya, kalau Jawa, Jawa Jawa Tengah, Tengah, Jawa ya. Timur gitu. Mau pulang ke Jawa Timur gitu. Saya ingin ya Mbak. Cuma jadi daerah khusus ibu kota. Ya. Iya, Mas Ini Marco. gini. Dari tiba-tiba dari ketika munculnya lagu ini jenengan, Ya. itu kok tiba-tiba muncul lomba musik berbagai genre, lagu ini kok kayung-yung. Ya itu lagi-lagi ide kreatif dari tim produksi atau tim manajemen. Mas Budi selain aransemen lagu-lagu saya, selain juga saya kasih kewenangan untuk mencipta yang lagu-lagu yang saya nyanyikan, kami memiliki tim manajemen namanya Youth Management di yang di dalamnya Youth Production. Nah, ketika rapat manajemen, beliau mengusulkan sebetulnya dalam rangkaian promo, Mas. Rangkaian promo untuk mengenalkan, lagi-lagi mengenalkan musik kami yang Sutra Dewangga ini supaya mengena itu seperti apa. Ada beberapa option. Nah, option yang saya putuskan, yang saya tentukan dulu, ya ini mengadakan lomba. Walaupun semua memberi input, memberi masukan, tetapi kan tetap keputusan ada di tangan saya, di tubuh Youth Production gitu. Akhirnya saya setujui mengadakan lomba ini yang teknisnya seperti ini. Lagu wajib Kembang Impen yang menurut saya sih masih sulit ya, notasinya juga, jangkauan notasinya juga sulit, tapi saya rasa pasti bisa. Publik ini bisa. Kembang Impen lagu wajib, lalu Kayung Yun dan Lintang Sore lagu pilihan. Saya yakin publik ini atau mereka lah, band-band ini akan memilih sesuai jiwa mereka. Ada jiwa mereka seperti, ada yang jiwa maunya yang sulit, ya kan? Ada yang jiwa mereka maunya yang simpel tapi menantang gitu. Nah, disitulah kesepakatan saya dan Mas Budi mengadakan lomba seluruh genre. Seluruh genre. Jadi ada pop, boleh pop, dangdut, keroncong, campur sari, rock, rock, metal, jazz, bossa nova, blues, semuanya silahkan boleh. Boleh silahkan, kami malah sangat merasa tersanjung ketika semua genre itu ada nanti di lomba yang kami selenggarakan. Tetapi materinya, yang grup rock ya jadi rock, jadi lagu rock. Yang grup campur sari ya silahkan jadi campur sari, yang grup dangdut silahkan jadi dangdut, gak masalah. Tapi materinya di Sutra Dewangga ini. Satu lagu Kembang Impen, lagu wajib yang pilihannya Kayung Yun dan Lintang Sore gitu. Nah, lebih serunya lagi supaya semangat mereka-mereka, saya terakhir merekam 2 dan syuting mungkin minggu depan, tapi kami sudah take vokal, musiknya udah selesai digarap, otomatis musik udah digarap karena saya udah take vokal. Itu yang Lintang Sore kami jadikan bossa nova. Yang Kembang Impen kami jadikan pop. Untuk memberi contoh kepada publik, lagu pop Jawa keroncong Kembang Impen di Sutra Dewangga punya Iyut ini bisa dibikin pop, kalau pop jadi kayak gini. Gitu. Kalau Lintang Sore yang pilihan tuh bisa gini. Jadi hanya memberi contoh. Sekalian ini ya Mbak ya, bahwa Iyut bisa nyanyi lagu bossa nova surat. Sebetulnya nggak bisa. Sebetulnya nggak bisa, tapi karena mau belajar, lagi-lagi mentornya, percaya nggak percaya, Mas Budi. Mentornya Mas Budi, saya Mas Budi lah ya. Mas Budi pokoknya saat ini yang jadi jawarannya Mas Budi ya, bukan Iyut ya. Jadi Mas Budi gini, kalau nyanyi pop begini, keroncong begini, bossa nova begini. Tetapi ada juga yang direktur vokal saya kan ada 2, Mas Budi sama Julisa. Nah, Julisa pun juga sama bareng bersama Mas Julisa. Julisa. Ya, saya manggilnya Mak Lis. Kebetulan karena kami mengirit segalanya, jadi kadang
kalau bersama sama saya, pergi sama saya itu ya yang asistenin saya, ya teman saya, sahabat saya, ya udah kayak kakak saya sendiri. Tapi ketika saya take vokal, dia yang ngedirect vokal juga gitu loh. Oh, gitu. Ngedirect vokal. Sebetulnya sih kita sudah bisa nyanyi kan, tetapi kan kadang ada yang perlu ada yang ngecek gitu kan, perlu ada yang kontrol Iya, toh, gitu. pasti, itu pasti, Ya Mbak. itu seperti itu posisinya Mak Julisa itu gitu. Tapi memang sama Mas Budi tetap Mbak Julisa juga tetap masih ada diarahkan juga Betul. sama Mas Budi. Gitu. Tapi ya kembali ke laptop. Yap, lomba. Lagu hadiahnya kok sudah itu di kabeh. Kok tahu dari mana, Mas? Ini gue di pengumuman itu loh. Itu juara juara 1, 2, 3 atau juara Total hadiah, Mas. Total hadiah. Ya, 60 juta. keroncong ya Mbah itu? Lu orang keroncong, Iya. semua genre. Semua Semua genre. genre. Tapi membawakan lagu keroncong. Lagu tema saya pop keroncong ini, temanya di lagu saya ini. Jadi gini, saya malah lupa ya, juara pertama itu kalau nggak salah 15 ya. Waduh. 15 juta. Terus juara kedua berapa lupa juga. Tetapi yang saya ingat malah ini. Karena kan penentuan juara 1, 2, 3 sama grup favorit dan vokal favorit. Jadi kan nanti biasanya nih ada grupnya bagus, tapi vokalnya mungkin penilaian secara umum kurang. Nah, tapi nanti ada vokal yang secara umum bagus, tapi mungkin grupnya kurang. Jadi makanya kita kebijakan manajemen itu seperti itu, kebijakan dari tim produksi seperti itu. Nah, ketika yang 5 ini dapat apa? Apresiasi lah ya, dapat apresiasi dari kami ya, sebetulnya nggak banyak menurut saya, malah saya malu tuh, ya ampun kasihan ya cuman segini gitu loh. Nah Kan dia nggak datang. ya biarpun Mas, tapi kan namanya kekayaan intelektual itu kan sebetulnya nggak bisa dihargai dengan nominal. Iya, betul. Karena saya sendiri juga ngerasain, saya kalau ditanya Mbak Yud berapa job, nggak bisa dibilang, ya udah saya butuhnya apa, saya lihat kriterianya apa, bisa datang aja. Pulang terserah, memberi sangu atau bekal saya berapa itu tergantung harga diri Anda gitu. Kalau Anda mau dihargai yang ngasih yang banyak itu loh Mas, maksud saya. Jadi gini, kembali lagi ke tadi yang belum selesai, 5 kan yang mendapat predikat itu 1, 2, 3 dan vokal favorit dan grup favorit. Nah yang 15 ini saya dan Mas Budi lagi-lagi sepakat untuk memberikan dana, istilahnya obat tombo kecele atau kami bahasanya sih dana Tombo pembinaan. cele itu Dana tombo- pembinaan dana Mas. Jadi pembinaan. masing-masing 15 grup ini dari 20 itu dapat dana pembinaan, masing-masing satu grup dapat, ya mohon maaf hanya 1 juta sementara ini karena memang tidak ada sponsor, jadi kami pakai dana pribadi. Nah ini loh, sing ora nanggungi kan yang kono. Iya. Angel. Angel. Makanya ini gue Facebook nih, apa aku mau angel. angel ambiar ini ambiar. Iya, Asal pemirsa, jangan ambiar. itu tadi kalau mau ikut lomba. Iya. Di setiap Minimal 5 personel ya, 5 5 person, satu grup 5 person itu sudah plus penyanyi. Tapi sampai berapa tidak terbatas, tidak berbatas person dan tidak ada batasan usia. Mau usia 10 tahun satu grup anak-anak boleh. Monggo, Silahkan, ya, silahkan ayo. aja. Terus sama usia 60, 70 sampai pokoknya 80 sampai 100 bahkan monggo silahkan. Kita bener-bener kami ajangi, tapi ya mampunya kami cuma sebegitunya. Mohon maaf. Itu mohon sudah maaf. satu bentuk perjuangan. Amin, amin, Ya, amin, perjuangan amin. seni yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Karena kami butuh, Oke, monggo Mas. kita butuh orang-orang kayak Mbak Yud. Orang Amin, 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 amin. Mbak Yud. Juara. Rakyat dewe gelem apa jalan. Sebenarnya ada Mas, ada cuman nggak kelihatan aja. Oh gitu ya. Dan ya pemirsa, ini albumnya, dan nanti yang mau ikut lomba boleh. Dan Itu mau di zoom Mas? Nah, mau di zoom. nih puterannya sopo ta iku. Dan mungkin bisa dikerjasamakan sama Stibari TV. Oh iya, Iya. iya, Hmm. boleh. Oh ya, mulai pendaftaran tadi belum ditanyakan ya. Ya. Mulai pendaftaran sebetulnya dari tanggal 1 September, jadi udah 1 bulan ini. Hmm. Tadinya hanya sampai 15 Oktober, tapi kami undur 2 minggu lagi Iya, toh. supaya lebih leluasa Leluasa. sampai 31 Oktober. Lalu pengumuman final itu
tanggal 10 November. Mudah-mudahan tidak mundur lagi karena memang lomba ini kami dedikasikan untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, di mana yang pada masa dahulunya ketika berjuang, di sela-sela perjuangan beliau-beliau ini mendengarkan musik beriramakan keroncong. Seperti itu. Bagus. Nah, sekarang kita ngerungok itu Kembang Impen, Pak. Kembang Impen. Kembang Lah, Impen. tadi yang pertama Kembang Impen bukan? Yang sekarang cincin emas. Oh, Cincin Ya, emas. cincin emas. Tadi Kembang Impen udah. Iya. Kembang Impen udah pertama, kedua Kayung Yun, sekarang cincin emas. Cincin emas. Cincin emas sing nyelip ono triciku. Ya, silakan. Cincin emas sing nyelip ono triciku, tondo tresno janji setya tansah kelingan rikala ngucap janji prasetya ning nguni. Wes tak simpen jenengmu ono ing kalbu, wes tak tampa katresnanmu, prasasat bunga ing ati rina wengi, tansah eling wewayanganmu. Cincin emas tondo tresno atimu, kanggo ngiket atiku. Sejatine ra kanthi nunggu pungkasan janji, mujudake rasa madu asmara. Sumpah janji wis tak ukir ning jero dada, cincin emas tondo prasetya. Cincin emas sing nyelip ono triciku, tondo tresno janji setya tansah kelingan rikala ngucap janji prasetya ning nguni. Wes tak simpen jenengmu ono ing kalbu, wes tak tampa katresnanmu, prasasat bunga ing ati rina wengi, tansah eling wewayanganmu. Cincin emas tondo tresno atimu, kanggo ngiket atiku. Sejatine ra kanthi nunggu pungkasan janji, mujudake rasa madu asmara. Sumpah janji
Cincin emas. Nek perak itu wis beda meneh. Gimana cincin berlian bertahtakan emas? Nah, cincin berlian bertatakan emas itu yang paling Lumayan. paling enak. Dan saya kira ini obrolan ini udah cukup. Ngobrolin wah. Santai sesantai-santainya ini. Santai. Kopinya mana kopi? Ini kopi ini apa yang dicacah ini? Wes. Kita Dan ngopi. mungkin Mbak Yud ini Ya, yang terakhir. Mas. Yang terakhir kira-kira Mbak Yud punya pesan apa dan Mas Joko punya pesan apa untuk generasi Iya. muda untuk apa dan sebagainya. Ya, Monggo. TV apa? Media Stipari TV. Pemirsa Stefari TV, media budaya Nusantara, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Stefari, selalu cintai budaya negeri sendiri. Salah satunya yaitu keroncong. Kita harus mengakui bahwa keroncong adalah milik kita karena leluhur-leluhur kita menggunakan keroncong untuk berhibur, untuk apapun, menenteramkan hati, menenteramkan rasa dan segalanya. Jadi mulai kenalilah keroncong yang belum mengenal melalui lagu-lagu dari Indra Utami Tamsir pada album Sutra Dewangga. Salam keroncong, keroncong jaya, seluruh Nusantara, tiada musik duanya lagi selain keroncong, dan keroncong menjadi musik favorit di bangsa Indonesia, di negeri sendiri. Salam Amin. keroncong. Nah, mungkin Mas Joko. Ya. Ya, toh? Salam budaya ini dari Stipari TV sendiri saya sangat mendukung sekali dengan acara Mbak Yud ya tadi untuk lomba, untuk konser segala macam. Tapi yang paling penting nanti istilahnya bisa bekerja sama Mbak. Yap, amin, amin, amin. Bisa amin, bekerja amin, sama amin. sama Silakan. Stipari TV Ya. yang brandnya memang benar-benar budaya Nusantara. Ya. Amin. Dan mungkin ini bisa untuk kenang-kenangan Iya. Stefari TV. Bisa Kita meninggalkan jejak. apa namanya compact disc, bentuk fisik compact disc, dan juga meninggalkan video-video yang disilahkan untuk ditayangkan di Stefari TV, juga silahkan di playlist di Stefari TV. Terima kasih. Ini saya serahkan secara simbolis. Nanti ada beberapa keping lagi yang biar dibagikan kepada Bapak Rektor Ya. beserta jajarannya. Para dosen-dosen Para dosen, Ya, baiklah. monggo, Mas. Monggo Mas Joko, terima kasih. Nah pemirsa, saya kira itu perjumpaan obrolan kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Baik.